미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis masalah dan tujuan perencanaan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nur Ain dengan NIM J1A12277. Saya pemateri pertama yang judul materinya yaitu perencanaan kesehatan di Indonesia. 6 pilar transformasi kesehatan harus diwujudkan dalam rangka membangun generasi emas 2045. Dikatakan Menkes, bonus demografi Indonesia yang melahirkan dominasi populasi generasi muda harus dipersiapkan dengan perencanaan kesehatan masyarakat. Kita, bangsa Indonesia, harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari Middle Income dan menjadi negara berpendapat tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas 2045, kata Midgio. Lanjut, pilar pertama transformasi layanan primer dan fokus mengobati menjadi mencegah. Pelayanan primer harus memberikan akses pelayanan kesehatan dasar kepada seluruh masyarakat dengan mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup manusia. Kedua, transformasi layanan rujukan dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi yang mudah. Dan ketiga itu pilar transformasi sistem ketahanan kesehatan. Keempat, transformasi pembiayaan kesehatan dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Kelima, transformasi SDM kesehatan. Keenam, transformasi teknologi kesehatan. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Haji Pangestu dengan NIM J1A12287. Saya akan membacakan materi kedua yang berjudul Teknik Analitik Perencanaan Kesehatan. Berikut adalah beberapa teknik analitik yang dapat diterapkan dalam konteks perencanaan kesehatan. Yang pertama itu analisis data kesehatan, yang kedua prediktif analitik, yang ketiga geospatial analitik, yang keempat social network analysis, yang kelima text mining dan natural language processing, yang selanjutnya itu big data analitik, selanjutnya dashboard dan visualisasi data, selanjutnya itu blockchain untuk keamanan data, selanjutnya itu interoperabilitas sistem. Baik, yang ketiga itu tipe masalah perencanaan kesehatan. Berikut adalah beberapa tipe masalah yang mungkin dihadapi dalam konteks ini. Masalah epidemiologi, yang pertama, identifikasi dan penanganan penyakit menular dan tidak menular yang dapat mempengaruhi kesehatan populasi. Yang kedua, menghadapi ancaman, wabah dan penyebaran penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Yang kedua itu kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Nah, dalam ini mencakup yang pertama itu meningkatnya prevalensi masalah kesehatan mental dan stres dalam masyarakat. Yang kedua, kebutuhan untuk mengembangkan layanan kesehatan mental yang lebih terjangkau dan dapat diakses. Baik, perkenalkan, nama saya Sarminawati dengan NIM J1A12297. Saya akan melanjutkan memaparkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya itu penyakit kronis dan gaya hidup. Yang pertama, peningkatan kasus penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Yang kedua, perluasan upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit kronis melalui perubahan gaya hidup. Yang selanjutnya, kesenjangan kesehatan. Yang pertama, adanya kesenjangan kesehatan antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi. Kedua, perlu fokus pada akses kesehatan yang merata dan mengatasi determinan sosial kesehatan. Yang kelima, teknologi kesehatan. Yang pertama, tantangan dalam mengintegrasikan dan mengadopsi teknologi kesehatan yang canggih seperti telemedicine dan kecerdasan buatan dengan efektif. Yang kedua, keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi kesehatan. Yang keenam, akses dan pelayanan kesehatan, yaitu masalah aksesibilitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil atau komunitas yang kurang terlayani. Yang kedua, perluasan jaringan pelayanan kesehatan primer dan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas. Yang ketujuh, ada kesehatan lingkungan. Yang pertama, dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua, perlunya strategi perencanaan kesehatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan aspek kesehatan lingkungan. Yang
kedelapan ada keamanan dan ketahanan kesehatan global, yaitu ancaman dan kejadian-kejadian di luar biasa seperti pandemi dan krisis kesehatan global. Yang kedua, peningkatan kerjasama internasional dalam menanggapi dan mencegah risiko kesehatan global. Yang kesembilan, partisipasi masyarakat dan kesehatan berbasis masyarakat, yaitu yang pertama mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program kesehatan. Yang kedua, mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai lokal dalam perancangan intervensi kesehatan. Dan yang ke-10, keuangan dan sumber daya, yaitu tantangan dalam pengelola sumber daya keuangan dan manusia untuk mendukung transformasi kesehatan dan perluasannya pendanaan dan inovasi model pembayaran yang dapat mendorong hasil kesehatan yang lebih baik. Terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan depan saya memberikan teman saya yaitu 4 kesehatan analisis 3 masalah. Baik, yang pertama adalah identifikasi prioritas masalah kesehatan. Yang kedua, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, analisis kepentingan kesehatan. Yang keempat, penggunaan data kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, analisis tren dan perbandingan temporal. Yang keenam, penggunaan analisis spesial. Yang ketujuh, pengelompokan masalah. Yang kedelapan, analisis sosial ekonomi. Yang kesembilan, evaluasi ketersediaan sumber daya. Dan yang ke-10 adalah penggunaan model prediktif. Baik, perkenalkan nama saya Wadisi dengan NIM 1A1222318. Saya akan melanjutkan materi tentang analisis tipe tujuan perencanaan. Berikut adalah beberapa tipe tujuan perencanaan kesehatan yang relevan. Yang pertama itu pencegahan penyakit dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, akses kesehatan yang adil dan merata. Yang ketiga, kesehatan reproduksi dan keluarga. Yang keempat, pengelolaan penyakit kronis. Yang kelima, inovasi teknologi kesehatan. Yang keenam, mental health dan well-being. Yang ketujuh, keberlanjutan lingkungan dan kesehatan. Yang kedelapan, keamanan dan kesiapsiagaan kesehatan. Yang kesembilan, partisipasi masyarakat dan pemberdayaan. Yang ke-10, keamanan data dan privasi. Yang ke-11, edukasi dan literasi kesehatan. Yang terakhir, kerjasama internasional dan diplomasi kesehatan. Ya baik, perkenalkan nama saya Siti Septiana Kaliele dengan NIM J1A1222328. Saya akan membawakan materi ke-6, judul layanan kesehatan pada perencanaan kesehatan. Transformasi kesehatan untuk generasi masa depan merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menghadirkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Proyek ini mengajar berbagai tujuan, mulai dari peningkatan aksesibilitas hingga pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kesehatan mereka. Layanan yang tersedia dalam rencana kesehatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan penyakit, diagnosis dini, pengolahan penyakit kronis, hingga pemulihan pasca penyakit. Selain itu, perencanaan kesehatan ini fokus pada pendekatan holistik terhadap kesehatan, memperhitungkan aspek fisik, mental, sosial, program-program promosi kesehatan dan edukasi masyarakat menjadi bagian penting dari rencana ini, dengan tujuan mengubah perilaku dan pola hidup untuk menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat.